Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan sistem komputer. Sekarang Bu jelaskan apa itu sistem komputer. Dari sistem adalah suatu kesatuan elemen yang paling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Lalu komputer adalah suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. Nah, sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer sehingga dapat memperoleh informasi atau tujuan tertentu. Komponen utama komputer. Komponen utama komputer itu ada hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat komputer yang secara fisik bisa dilihat dan bisa disentuh atau bisa kita pegang. Nah, software ini adalah perangkat komputer yang secara fisik tidak bisa kita pegang atau tidak bisa kita lihat. Lalu brainware. Brainware adalah pengguna yang memanfaatkan komputer dalam kegiatan sehari-hari. Seperti kita saat menggunakan komputer, maka kita disebut dengan brainware. Nah, sekarang kita ke komponen utama komputer, yaitu ada hardware, perangkat komputer yang secara fisik tidak bisa dilihat dan dipegang. Lalu ada software, perangkat komputer yang secara fisik tidak bisa dilihat dan dipegang. Dan yang terakhir ada brainware, yaitu pengguna yang memanfaatkan komputer dalam kegiatan sehari-hari. Kita ke pertama dulu, yaitu hardware. Hardware ada unit input, unit pemrosesan, dan yang ketiga ada unit output, dan yang terakhir ada unit penyimpan. Yang kedua ada software. Software di sini ada sistem operasi, ada program penerjemah, lalu yang ketiga ada program aplikasi. Nah, yang keempat ada program faedah atau utility. Dan yang terakhir ada brainware, yaitu ada operator, programmer, dan yang ketiga ada sistem analis. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Kita ke hardware. Hardware itu ada unit input, unit proses, unit output, dan unit menyimpan. Apa itu unit input? Unit input adalah bagian yang memasukkan data, yang digunakan untuk memasukkan data. Contohnya keyboard, mouse, terus disk drive, card reader, seperti itu. Lalu kita ke unit pemrosesan. Unit memproses itu adalah bagian yang digunakan untuk mengolah data. Contohnya CPU, memori RAM dan RAM, ALU, dan CU atau control unit. Nah, sekarang kita ke unit output. Unit output adalah bagian yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data. Contohnya printer, monitor, dan disk drive. Lalu kita ke unit penyimpan. Unit penyimpan adalah bagian yang digunakan untuk menyimpan data dan hasil pengolahannya. Contohnya drum, patch card, pita magnetik, dan disket, floppy disk atau hard disk, dan juga flash disk. Nah, sekarang kita beralih ke software. Software itu ada sistem operasi, program penerjemah, program aplikasi, program faedah atau utility. Sekarang kita ke bahas di sistem operasinya dulu. Sistem operasi itu adalah sistem
program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer pertama kali seperti Microsoft Windows, Linux, Unix, Sun Microsystem, dan Macintosh. Lalu kita ke program penerjemah. Program penerjemah itu digunakan untuk menerjemahkan data yang dikenal oleh manusia ke data yang dikenal oleh komputer dan sebaliknya. Seperti Fortran, Basic, dan Pascal. Lalu kita ke program aplikasinya. Program aplikasi atau program yang digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya sehari-hari. Seperti aplikasi dengan hak cipta. Aplikasi dengan hak cipta contohnya Microsoft Word, Photoshop, Microsoft PowerPoint, atau Excel, seperti itu. Lalu aplikasi tanpa hak cipta. Ada aplikasi dengan hak cipta, ada juga aplikasi tanpa hak cipta. Sekarang kita beralih ke program faedah atau utility, yaitu program yang digunakan untuk mempercepat menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, seperti antivirus, program untuk keperluan maintenance, dan game. Nah, sekarang kita yang terakhir yaitu brainware. Brainware itu ada operator, programmer, sistem analis. Operator adalah orang yang tugasnya menjalankan atau mengoperasikan komputer dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Lalu programmer adalah orang yang tugasnya membuat aplikasi untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Programmer itu harus menguasai satu atau lebih bahasa program penerjemah yang ada. Lalu yang terakhir adalah sistem analis. Sistem analis adalah orang yang tugasnya menganalisa sistem kerja secara keseluruhan dalam sebuah institusi. Orang ini yang tugasnya menganalisa sistem kerja secara keseluruhan itu harus mampu menganalisa kebutuhan dalam membangun sebuah sistem dan mampu merancang atau mendesain sistem. Dia juga harus dapat menghasilkan sistem yang sederhana sampai yang kompleks. Dan yang terakhir adalah komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer itu ada monitor, speaker, keyboard, CPU, mouse, CD-ROM drive, dan masih ada banyak lagi. Nanti kita akan pelajari ke pertemuan berikutnya minggu depan. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.